Pria itu memecat seorang karyawannya karena dia suka merokok di tempat kerjanya dan takut ada risiko besar di pabriknya. Dia pun tetap memohon untuk tidak dipecat dan pria itu pun udah bulat keputusannya. Setelah itu, dia jadi tidak tenang dan curhat ke istrinya bahwa dia sudah memecat salah satu karyawannya. Dan pada malamnya, mantan karyawannya itu ingin bunuh diri dan paginya istrinya mantan karyawannya itu histeris datang ke pabrik itu dan mengumpat ke pria itu karena sudah memecatnya. Setelah insiden kecelakaan itu, wanita itu berdiam diri terus dengan mata melotot tanpa bicara sepatah kata pun dan pria itu berusaha untuk mengembalikan ingatan masa lalunya wanita itu. Beberapa waktu kemudian, kakaknya wanita itu mendatangi kamar anaknya sambil mencium anaknya untuk ucapan mimpi indah. Keanehan pun mulai terjadi dan ketika di ruangan gelap ada sosok yang mengerikan yang ternyata itu ibunya. Setelah itu, wanita itu terbangun dan pergi menuju sebuah pintu dan langsung tiba-tiba memukul pintu itu keras-keras tanpa sebab sampai pria itu pun datang menghampiri wanita itu untuk menenangkannya. Setelah itu, kakaknya wanita itu yang juga merupakan kakak ipar dan sahabat pria itu ingin bicara dengan pria itu setelah tragedi kecelakaan yang menimpa wanita itu. Pria itu pun kecewa dan tidak mau bicara apapun pada sahabatnya itu. Beberapa waktu kemudian, pria itu menghasut wanita itu untuk tidak berbicara dengan siapapun. Setelah itu, pria itu mengirim mantra ke wanita itu dengan cara melubangkan kedua matanya di foto wanita itu dan menuliskan sesuatu di foto itu agar wanita itu tidak mengalami kejadian aneh lagi. Kemudian, kakaknya melihat sosok ibunya dan wanita itu dengan keadaan yang mengerikan, dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Pada malam hari, kakaknya pergi ke area teras rumahnya untuk menghirup udara segar sambil nyebat atau merokok. Setelah itu, ibunya juga ikut ke area teras dan menyarankan dia untuk menemui seorang dukun yang bernama Faisal. Kakaknya pun tidak setuju dan langsung masuk lagi ke rumahnya. Dan ketika di dalam rumahnya, kakaknya kaget ibunya ada di dalam dan heran di teras tadi itu siapa dan langsung meminta ibunya untuk segera tidur. Beberapa waktu kemudian, wanita itu diajak pergi ke suatu tempat oleh pria itu dan wanita itu histeris melihat ritual yang dilakukan oleh pria itu yang ternyata juga hanyalah mimpi buruk. Pada pagi harinya, teman kerja kakaknya datang menghampirinya untuk menyarankan juga agar pergi ke dukun yang bernama Faisal. Setelah itu, dia datang ke rumah Faisal dan langsung melakukan ritual untuk menghilangkan kejadian aneh oleh dia dan anaknya itu. Pada pagi harinya, pria itu berjumpa dengan sahabatnya untuk minta maaf dan mengajak makan malam bareng di rumahnya. Setelah itu di rumah Faisal, kakaknya dan anaknya itu tetap melanjutkan ritual pengusiran agar hal buruk itu tidak menimpa keluarganya lagi. Beberapa waktu kemudian, Faisal memberi sebuah tugas kepada kakaknya agar anaknya tetap dalam kondisi normal. Pada malamnya, ibunya pria itu mengalami kejadian aneh ketika membawa batu besar dan langsung masuk ke kamar untuk membunuh ayahnya itu dengan batu besar yang dibawanya. Dan pria itu langsung terbangun kemudian langsung pergi menuju ke rumah orang tuanya untuk mengecek kondisi yang terjadi di rumah itu. Setelah itu, kakaknya pergi menuju sebuah rumah dan melihat sosok aneh di rumah itu. Kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah itu dan bertemu wanita itu. Setelahnya langsung menuju sebuah ruangan yang mana setelah pintunya dibuka ada aroma tidak sedap sampai kakaknya itu mual. Ketika sudah di dalam ruangan itu, kakaknya kaget ternyata itu adalah mayatnya wanita itu dan langsung membakar jimatnya. Arwah wanita itu langsung menghilang dan pria itu langsung bersedih dan kecewa ketika arwah wanita itu menghilang. Yang ternyata juga selama ini pria itu menikah bersama jin.